Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas tentang gimana sih cara mengelola bonus tahunan ya teman. Karena belakangan ini aku baru menerima bonus tahunan. Jadi aku kira kalau misal aku membahas seputar ini pasti setidaknya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, jadi baru-baru ini aku barusan menerima bonus tahunan ya teman. Dimana kamu bisa lihat di gambar ini adalah bonus yang aku terima pada tahun ini. Nah, dan bonus ini nanti aku bakal investasikan. Seperti biasa, nanti kita akan kembali mentop up posisi kita di bibit elemen. Nah, jadi pertama-tama aku pengen bahas dulu, sebenarnya pada nyatanya bonus akhir tahun itu bukanlah hal yang setiap orang bisa dapatkan, karena keadaannya tuh setiap orang berbeda-beda ya men. Ada yang perusahaannya emang memberikan bonus tahunan, ada yang mungkin 1 tahun cuma dibayar 12 kali terus udah nggak dapet bonus tahunan sama sekali. Ada juga sebagian orang di luar sana yang dia dibayarnya gajinya kecil nih, tapi nanti di akhir tahun dia bisa dapet bonus yang gede banget, bahkan lebih gede daripada gajinya setiap bulan. Ada juga misalnya kalau teman-teman yang mungkin kerja di perbankan, kan setahu aku bonus dari perbankan juga gede-gede ya kan di akhir tahun, sehingga nanti per tahunnya bisa dapatnya lebih dari 12 kali gaji bulan. Nah, kalau misalnya case aku ini sedikit berbeda ya kan. Kalau misalnya tempat aku bekerja ini kebetulan adalah perusahaan pameran, di mana beberapa tahun ini aku sama sekali nggak mendapatkan bonus. Baru belakangan ini aku bisa mendapatkan bonus karena kenapa? Karena belakangan ini COVID udah mulai beres dan pada akhirnya negara tempat aku bekerja ini udah mulai membuka border, dan pada akhirnya pameran udah kembali bisa diadakan lagi. Terus kemudian surprisingly pamerannya tahun ini sukses ya teman. Ini di luar ekspektasi kita, karena aku sendiri juga nggak nyangka. Aku kira tahun ini bakal sedikit lebih sepi, karena seperti yang kita lihat kan beberapa tahun lalu ini nggak bisa pameran dan itu sama sekali nggak ada income dan juga nggak ada visitor ya teman. Nah, jadi karena pameran tahun ini sukses, aku pun mendapatkan bonusnya seperti yang kamu bisa lihat. Aku mendapatkan bonus. Ini bonusnya sebenarnya lumayan banyak ya teman, dan anehnya itu bonusnya diberikan dalam bentuk cash, bukan yang ditransfer aja. Sebenarnya aku lebih prefer di transfer, karena kalau misalnya cash seperti ini kan kita paling nggak harus ke bank lagi ya buat mentop up semua uangnya. Nah, jadi sebagian besar orang di luar sana kalau misalnya ditanya bonus tahunan bakal dipakai buat apa, pasti kebanyakan orang bakal bilang untuk misalnya dia ganti HP baru, pengen dipakai untuk jalan-jalan, kemudian ada juga yang dipakai untuk mungkin pesta-pesta, makan enak, staycation, dan sebagainya. Nah, apakah aku pribadi akan menggunakan bonusku ini untuk foya-foya, untuk misalnya belanja, untuk katakan membeli yang baru-baru ini lagi keluar, iPhone 15. Sebenarnya dengan bonus ini aku bisa membeli iPhone 15 yang Pro Max, itu pun masih kembalian, tapi aku nggak akan membeli ya men. Jawabannya adalah nggak. Aku nggak akan menggunakan uang ini untuk berfoya-foya. Alasannya aku belum membeli adalah karena aku belum perlu ya teman. Tapi kalau misalnya nanti suatu saat aku perlu untuk keperluan content creation dan apapun itu, misalnya aku perlu kameranya atau sebagainya, ya mungkin aku juga akan membelinya. Tapi untuk saat ini aku nggak akan beli dulu. Dari bonus yang aku dapat ini, aku hanya menggunakan 5%-nya aku gunakan untuk mereward diri sendiri ya teman. Aku akan membelikan diriku hadiah. Sisanya 95% kemana? 95% seperti biasa sesuai nama channel ini, Investor Habit, akan aku investasikan. 95% kita investasikan ya teman. Nah, untuk melakukan diversifikasi, sebagian dari dana tersebut ada yang bakal aku masukkan ke bibit ya teman. Jadi seperti biasa kita bakal top up dulu bibit. Saat ini total saldoku ini Neobank, aku bakal top up menggunakan Neobank. Nah, untuk saat ini di portofolio bibitku udah 581 juta sekian. Mungkin karena supaya bisa bikin bulat ya udah aku top upnya 20 juta aja teman. Aku masukin sebagian dari bonus yang aku dapatkan ke bibit ini. Caranya gimana? Caranya kita tinggal pilih portofolio. Seperti biasa aku bakal juga manfaatin bonus referral. Kita tinggal pencet, oh karena di sini ada sisa saldo RDN sedikit, jadi mungkin aku bakal isi dari Neobank ke sini, kemudian dari sini baru aku gunakan membeli reksadana ya men. Jadi di sini kita tinggal transfer bank, kemudian aku bakal pilih BCA seperti biasa, kemudian kita masukin nominalnya adalah 20 juta rupiah ya men. Aku bakal masukin sebagian dari bonus yang aku dapatkan ini. Kita tinggal pencet lanjut di sini, kemudian kita pencet konfirmasi, kemudian kita masukkan PIN seperti biasa, kemudian oke. Transfer berhasil. Nah, sekarang saldo tradingku udah menjadi 20 juta 3713. Ya udah, kita bakal langsung manfaatin kode referral aja di sini, pencet pakai. Kita akan membeli 20 juta 3713. Nyalain cashback, kemudian aku bakal masukinnya ke portofolioku yang kedua, Dana Kiamat, masukin ke produknya aku bakal pilih Dana Mas Stabil aja, teman. Ya udah, kita tinggal pencet beli sekarang di sini. Setelah itu saya menyetujui, pencet bayar sekarang, aku
langsung pakai RDN Wallet. Kemudian kita pencet bayar sekarang, masukkan PIN seperti biasa. Nah, kemudian pembayaran berhasil. Setelah kita pencet selesai, sekarang saldoku udah menjadi 601.722.576. Dan ini baru sebagian dari bonus yang aku dapatkan. Sisa bonusnya lagi nanti aku bakal taruh di instrumen lain aja, teman, supaya bisa menghasilkan passive income. Oke, sekarang aku bakal bahas tips-tips untuk mengelola bonus tahunan. Bonus tahunan itu sebenarnya bisa dibilang uang kaget, teman, karena kebanyakan orang ini adalah uang besar yang kita dapatkan secara tiba-tiba tanpa kita expect. Jadi apa yang sering terjadi? Yang sering terjadi adalah orang langsung spend sekejap, karena biasanya ini ada kecenderungan uang yang didapat dengan cepat itu pasti bakal menghilangnya atau dipakainya juga dengan sangat cepat, ya teman. Maka dari itu tips pertama yang bisa aku berikan adalah tahan godaan untuk overspend. Jadi jangan sampai uang itu langsung kamu habiskan secara sekejap, ya teman. Nah, tapi di sini bukan artinya uangnya sama sekali nggak boleh kamu pakai, karena aku pribadi juga tadi pakai, ya teman, 5% aku pakai. Nanti mungkin aku bakal pakai sebagian persen lagi, mungkin kasih ke orang tua juga nggak apa-apa. Jadi bukannya uangnya sama sekali nggak boleh kamu pakai, kamu juga mungkin boleh kalau misalnya kamu pengen membahagiakan orang sekitar kamu pengen traktir makan orang tua atau sahabat kamu, nah itu juga boleh. Yang penting kamu tahu batas, ya teman, jangan sampai berlebihan. Contohnya kamu mendapatkan bonus 10 juta nih, terus kamu langsung makan di resto paling mahal di hotel bintang 5 yang dimana satu kali makan langsung 10 jutanya habis. Nah, kalau menurut aku hal itu ada hal yang kurang bijak. Mungkin kamu bisa dibajetin makannya di restoran yang lumayan oke nih, mungkin restoran di Peak atau dimanapun, makan yang 1 juta 2 juta itu kan kamu masih bisa membawa orang tua kamu, masih bisa makan bersama teman atau sahabat kamu, dan masih bisa membahagiakan mereka, teman, tanpa harus kamu overspend seperti yang tadi aku sebut. Nah, kemudian setelah kamu berhasil menahan godaan dan gak habisin uang tersebut, langkah pertama adalah kamu bisa menggunakannya untuk membereskan utang konsumtif kamu. Utang konsumtif apa? Utang konsumtif contohnya kalau misalnya kamu punya utang pinjol atau misalnya utang kartu kredit, itu kan biasa bunganya tinggi banget, ya teman. Pinjol itu bisa sampai per bulan bisa sampai lebih dari 10%, per tahun udah 120% lebih. Kalau misalnya kartu kredit juga setahu aku per bulan bisa sampai 2-3%. Kalau misalnya kamu ada utang itu, kemudian kamu investasi, biasanya return investasi nggak bisa ngalahin itu. Maka dari itu, kamu beresin dulu semua utang konsumtif, karena utang konsumtif itu rata-rata memiliki bunga yang sangat tinggi. Nah, setelah kamu udah membereskan utang konsumtif kamu, berikutnya adalah kamu gunakan untuk bangun dan darurat. Jadi kamu lihat dulu kamu udah memiliki dana darurat atau belum. Kalau misalnya kamu sama sekali belum memiliki dana darurat, nah uang bonus itu bisa kamu pakai untuk bangun dana darurat. Kalau misalnya kamu punya dana darurat tapi dana daruratnya belum cukup, katakan belum sampai 3 bulan atau 6 bulan, atau kadang kalau misalnya kamu mungkin punya tanggungan belum sampai 12 bulan, ya udah kamu gunakan sebagian dari bonus kamu itu untuk nambah-nambahin dana darurat kamu supaya dana darurat kamu itu terkumpul. Jadi setelah kamu membayar utang konsumtif, kamu gunakan dana tersebut untuk menyiapkan dana darurat. Kalau misalnya kamu udah punya emergency fund nih, dan darurat kamu udah cukup, misalnya kamu udah punya 3 bulan atau 6 bulan sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, berikutnya yang kamu perlu lakukan adalah kamu bisa mulai memecah antara yang namanya kebutuhan dan keinginan kamu, ya teman. Jadi kamu bedain mana yang merupakan keinginan dan keperluan. Contoh paling dasar nih, kalau misalnya kamu lagi pengen beli suatu HP, kamu pengen ganti HP dari HP yang lama ke HP yang baru. Nah, aku bakal tanya dulu, apakah HP yang lama itu masih bagus? Apakah HP lama masih bisa berfungsi dengan baik? Apakah HP itu masuk dalam keinginan atau kebutuhan? Kalau misalnya HP lama emang udah butut, kemudian kamu butuh HP baru untuk kepentingan produktivitas, untuk bikin konten, atau misalnya untuk urusan kerjaan kamu supaya lebih menunjang produktivitas kamu, ya itu bisa disebut dengan kebutuhan. Tapi kalau misalnya HP lama nih masih oke, kemudian keperluan kamu juga itu-itu aja, HP lama juga masih bisa, kamu cuma pakai WA, cuma pakai Instagram, ya mungkin kamu nggak perlu, ya teman, untuk ganti ke HP, katakan HP Apple iPhone 15 Pro Max yang bisa sampai 20 juta, ya mungkin itu kamu nggak perlu, ya teman. Jadi kamu harus bisa bedain mana yang merupakan kebutuhan dan keinginan. Kamu harus dahulukan dulu yang namanya kebutuhan, karena kalau kita mau ngikutin keinginan itu pasti nggak ada habis. Kalau misalnya kebutuhan itu nggak apa-apa. Kalau misal kamu pengen langsung gunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ya nggak apa-apa. Misal kamu butuh apa buat kamu menunjang produktivitas kamu, ya udah bonusnya boleh kamu gunakan langsung. Terutama kalau misalnya kamu tahu itu bisa memberikan ROI yang bagus. Contoh, kamu tahu kalau kamu membeli komputer ini bisa bantu kamu nyetak banyak uang. Nah, ya udah, kamu boleh gunakan bonus kamu untuk invest ke komputer, teman. Kalau misalnya itu hanya keinginan bukan kebutuhan, saranku pribadi kamu tunda aja. Rata-rata orang yang bisa menunda itu lebih bisa mencapai kesuksesan, teman. Aku pribadi juga cukup ekstrim dalam hal ini. Aku nunda pembelian itu bisa sampai bertahun-tahun, ya. Dulu aku pengen beli komputer yang harganya 11 juta aja, aku nunda sampai 2 tahun, sampai duitku ratusan juta, itu baru aku berani beli komputer yang
yang harganya cuma 11 juta. Jadi menunda kesenangan adalah hal yang penting banget. Aku bisa membangun portofolio seperti sekarang juga karena menunda kesenanganku. Nah, kemudian setelah kamu membagi-bagi dan kamu tahu apa yang merupakan kebutuhan dan keinginan, berikutnya ini yang penting banget. Kamu boleh mengalokasikan sebagian dari dana tersebut digunakan untuk investasi ke diri sendiri. Cara investasi diri sendiri gimana? Ya, kamu boleh menggunakannya untuk membeli buku, atau misal kamu ikutan workshop, atau misal kamu beli e-course, beli kelas online, atau misal kamu beli suatu kelas yang ngajarin kamu skill baru. Karena hal itu adalah investasi yang paling mahal. Investasi itu bisa memberikan return yang sampai berkali-kali lipat, beribu-ribu, beratus-ratus kali lipat ya kan. Kalau misalnya kamu invest ke platform keuangan, mungkin returnnya berapa. Tapi kalau investasi ke diri kamu sendiri, itu returnnya bakal luar biasa. Nah, kemudian kalau misalnya udah invest ke diri sendiri, masih ada sisa uangnya, nah itu boleh kamu gunakan untuk invest ke aset produktif. Aset produktif apa? Contohnya ya, mungkin kamu beli tanah, kamu beli properti, atau kamu investasi seperti yang aku lakukan ini, yaitu investasi bibit. Nah, itu bebas ya men. Nah, kalau misal kamu pengen tahu investasi aset produktif yang mana aja yang oke, terus kamu pengen mendapatkan review berbagai macam platform keuangan yang ada di Indonesia, kamu boleh juga nonton video-video lain yang ada di channel aku. Nah, jadi gitu ya men, kira-kira begitulah cara untuk mengelola bonus. Aku pribadi akan menginvestasikan sebagian besar dari bonusku. Aku sejauh ini hanya menggunakan 5% dari bonus elemen untuk reward myself. Sisanya semua akan aku reinvestasikan lagi sesuai dengan nama channel ini. Karena aku di channel ini, Investor Habit yang aku bangun adalah habits untuk berinvestasi. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!